Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Pagi hari ini mari kita kembali datang menyembah Tuhan. Biar Roh Kudus terus menuntun kita setiap waktu, setiap saat. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan penolong bagi kami. Engkau berikan penghibur bagi kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jaman-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku,
Kami buka hati untuk Roh-Mu penuhi kami. Oh, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Oh, menyembah-Mu, menyembah-Mu Yesus Tuhan. Masuk hadirat-Mu, masuk ruang kudus-Mu, penuhi hadir-Mu. Oh Tuhan, karena ya shelalalamu Yesus.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat hadir-Mu di hidupku. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya segala yang Kau berbuat bagi kami. Kau mulia dan ajaib segala jalan-Mu. Kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan. Oh ya Roh Kudus, kasih-Mu menjamah kami, penuhi kami. Oh syalalalalamu, Kau yang mulia, Kau yang ajaib. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau, Allah yang mulia. Biarlah nama-Mu Tuhan,
bagimu, hanya bagimu hormat kemuliaan selama-lamanya Tuhan. Pimpin kami di setiap waktu Yesus, kami perlu Kau Tuhan. Selalu pimpin langkah kami setiap waktu, setiap saat. Yesus, ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau
siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari berikan sorak-sorai bagi Yesus yang kami andalkan, yang selalu setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau selalu hadir, penuhi setiap hati kami. Tak pernah Engkau tinggalkan kami Tuhan. Kau menuntun kami di setiap waktu, dan di dalam setiap waktu kami mau andalkan Tuhan. Kami naikkan doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya doa ini selalu jadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan adalah sumber jawaban untuk doa kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini. Terima kasih kami sudah belajar untuk memuji, membesarkan nama-Mu, menyembah Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, biarlah pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang di hadapan-Mu, kami boleh berseru-seru di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau mendengar setiap doa permohonan kami. Kami bawa Tuhan doa kami untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Bapa, mari Tuhan, biarlah Tuhan Engkau mengadakan pemulihan demi pemulihan untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus yang akan campur tangan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Jauhkan bangsa kami Tuhan dari setiap bencana-bencana, baik itu gempa bumi, tanah longsor, banjir. Tuhan, jauhkan itu semua dari bangsa kami Indonesia. Tuhan, Engkau yang mengaruniakan keamanan untuk bangsa kami. Tuhan, Engkau yang mengaruniakan kesejahteraan untuk bangsa kami Indonesia. Bapa, mari Tuhan, biarlah persatuan dan kesatuan Tuhan boleh terjadi untuk bangsa kami. Engkau Tuhan yang membuat bangsa ini Tuhan berkembang. Engkau yang membuat bangsa ini Tuhan maju Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus juga untuk pemerintahan yang ada, Tuhan memberkatinya. Untuk pejabat-pejabat yang ada Tuhan, Tuhan memberkatinya. Tuhan campur tangan, Tuhan memberikan hikmat marifat Tuhan. Tuhan memberikan kebijaksanaan buat para pejabat tinggi negara Tuhan dalam memimpin negeri ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus menjauhkan semua hal-hal yang tidak baik buat bangsa kami Indonesia. Tuhan, mari Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, saat pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat Komsel yang ada Tuhan di Efrata. Kami percaya Tuhan lewat Komsel-Komsel ini Tuhan, Engkau tambahkan jiwa-jiwa yang baru Tuhan untuk dibawa dalam hadirat-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa, Engkau pakai setiap para pelayan-Mu Tuhan, baik itu GWG APKS Tuhan, Engkau pakai mereka Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa di hadapan-Mu Bapa. Biarlah Komsel ini boleh mengalami kemajuan, perkembangan yang lebih baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa juga Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang dalam pergumulan. Tuhan, Engkau dengar setiap pergumulan mereka. Apabila anak-anak-Mu Tuhan sedang mengalami sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Kami percaya kuat kuasa-Mu menjamah mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Sebentar kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan urapan-Mu mengalir, urapan-Mu turun atas hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau taruh dalam lidah bibirnya Tuhan perkataan atau firman-Mu Tuhan dalam bibir lidah hamba-Mu Tuhan. Bapa, biarlah firman-Mu Tuhan yang disampaikan boleh termeterai di dalam setiap kehidupan kami, dan jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu. Urapan-Mu mengalir buat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus. Senang bisa berjumpa Anda kembali dalam kesempatan yang baik kali ini. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan renungan firman Tuhan ini. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, saat ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema Yesus Kristus pengantara kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Timotius pasal kedua ayat kelima. 1 Timotius pasal kedua ayat kelima. Mari Bapak Ibu yang bisa membaca ya ayat ini di Alkitab atau lewat smartphone atau tablet Anda, ya kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Kristus Yesus adalah pengantara kita. Apa itu pengantara? Ketika saya buka di kamus, ya, definisi dari pengantara adalah seseorang atau sesuatu yang bertindak sebagai penghubung atau orang tengah antara dua pihak. Ini adalah arti pengantara. Yesus mau menjadi pengantara ya antara Allah dan manusia. Yesus mau menjadi penghubung ya antara diri kita manusia dengan Allah. Dalam kehidupan kita di dunia ini, ya, kadang kita merasa sangat jauh dari Tuhan. Pernah Bapak Ibu merasakan hal ini? Dalam hidup saya pernah mengalami masa-masa seperti ini. Rasanya Tuhan jauh sekali. Ya, saya sudah berdoa, tetapi rasanya kok belum didengar oleh Tuhan. Saya pernah mengalami masa-masa seperti itu. Saya ingat ya, bahkan khususnya waktu itu saya masih remaja. Ketika saya mendengar ya Bapak Pendeta hamba Tuhan menyampaikan bahwa Allah itu Allah yang dekat dengan diri kita. Dia mau dipanggil juga sebagai Bapa. Waktu itu saya mau panggil Bapak terasa sangat canggung. Ya, terasa Tuhan itu jauh. Tidak ada kedekatan dengan diri saya. Itu pengalaman saya waktu saya remaja. Tapi ya berita baik, Yesus mau menjadi penghubung saya dengan Bapa di surga. Bapak Ibu,
Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, fakta memang menunjukkan bahwa sejak kejatuhan manusia dalam dosa, manusia terpisah dari Allah. Hubungan yang semula begitu dekat, begitu intim antara manusia dengan Tuhan, jadi jauh, jadi berantakan gara-gara dosa yang telah terjadi. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan manusia, dalam hubungan manusia dengan Allah. Sejak kejatuhan manusia dalam dosa, ada pemisah, ada pemisah antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Bisa digambarkan ada jurang yang begitu dalam dan besar antara manusia yang berdosa dengan Allah. Dan manusia berusaha untuk mencapai Allah. Dari sisi sebelah kiri manusia berdosa, di sisi kanan Allah yang maha kudus. Ada jurang yang begitu lebar dan dalam. Setiap usaha manusia melalui amal, kebajikan, perbuatan baik, melalui agama, tidak bisa menyeberangi jurang yang begitu dalam, yang dan lebar tersebut. Semua usaha manusia gagal untuk bisa mencapai Allah, untuk menyeberangi jurang yang begitu dalam dan lebar ini. Hanya Yesus yang bisa lakukan itu. Kalau Yesus tidak mau jadi pengantara kita, nasib kita semua adalah binasa. Karena upah dosa adalah maut. Dijelaskan dalam Roma pasal 3 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Tetapi kita patut bersyukur kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dia mau jadi pengantara kita. Dia mau menjadi jembatan penghubung antara manusia dengan Allah. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus berkata kepada para muridnya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi Yesus menjadi penghubung. Dia disalibkan demi hubungan kita dengan Allah Bapa, Allah yang kudus itu boleh tersambung kembali. Jadi kalau kita lihat gambar di sini, jurang tersebut ditutup oleh salib Kristus. Jadi manusia bisa menyeberang, ketemu dengan Allah yang kudus ketika dia percaya pada Yesus Kristus, bahwa Yesus sudah mati buatnya, menebus dosanya, bahkan bangkit memberi kehidupan yang baru buat dirinya. Itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus pengantara kita. Yesus Kristus adalah pengantara yang turun ke dunia. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 dinyatakan seperti ini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Sebagai pengantara, Yesus turun ke tempat kita berada. Yesus turun ke tempat kita berada di dalam dunia yang sudah terkontaminasi dosa. Ada satu kisah, ada seorang anak kecil terperosok masuk ke dalam sebuah sumur yang sangat dalam. Dia berteriak-teriak minta tolong pada orang-orang yang ada di atas. Dan ketika warga mengetahui ada seorang anak kecil jatuh ke dalam sumur yang begitu dalam dan sempit, warga mencoba menolong anak kecil ini. Tangga diulurkan ke bawah, tetapi tidak bisa. Anak kecil itu tidak bisa meraih tangga itu untuk naik ke atas. Ketika tali diturunkan, anak kecil itu tidak berani, tidak punya kekuatan untuk naik. Warga sempat panik, bagaimana caranya menolong anak ini. Akhirnya ada seorang pria
Dan dia mengikatkan tali yang sangat panjang ke tubuhnya, dan dia turun ke lubang sumur itu. Dia turun ke bawah, memegang anak kecil itu, menggendongnya, dan kemudian naik ke atas dengan ditarik dengan tali. Itulah Yesus Kristus. Itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus untuk kita. Kita sudah terperosok dalam lumpur dosa, dalam lubang yang begitu dalam kegelapan yang begitu gelap. Tetapi Yesus turun ke tempat kita berada. Dia turun ke dunia yang sudah terkontaminasi dosa, menjadi manusia seperti kita. Dia bisa turut merasakan kelelahan kita. Sebagai manusia biasa, dia turut merasakan rasa haus itu apa, dia merasakan lapar itu apa. Bahkan dia mengalami penolakan dan penderitaan karena ia ingin menjembatani kita dengan Bapa. Itulah yang Yesus Kristus lakukan. Dia turun ke dunia. Dia tinggalkan kenyamanannya demi turun ke dunia yang sudah terkontaminasi dosa itu, demi keselamatan kita, umat manusia. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, Allah tidak jauh dari kita. Dia telah datang dalam rupa manusia untuk menyelamatkan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus buat kita. Kita patut bersyukur punya Allah, Tuhan seperti ini. Tuhan yang penuh kasih kepada kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita tidak dibiarkan begitu saja. Dia begitu sayang dengan kita, makanya dia berupaya menyelamatkan kita. Dia turun menjelma jadi manusia untuk mengangkat kita dari lumpur dosa. Inilah yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Sekitar 2000 tahun yang lalu, dia turun menjelma jadi manusia untuk menyelamatkan kita. Dan bukan itu saja, ketika dia turun ke dunia menjadi pengantara kita, dia jadi pengantara yang menanggung dosa kita. Ya, di dalam kitab Yesaya pasal 53, Yesaya 53 ayat ke-5 dinyatakan seperti ini. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus Kristus adalah pengantara yang bukan saja turun ke dunia untuk menyelamatkan kita, untuk mengangkat kita dari lumpur dosa. Dia juga mau menanggung dosa kita. Kalau kita tetap di dalam dosa dan kejahatan kita, kitalah yang akan menerima murka Allah. Kitalah yang harus tersalibkan di kayu salib itu. Tetapi ya, hukuman yang mestinya kita terima, dia ambil alih di kayu salib di Bukit Golgota. Yesus tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita, dan ganjaran yang mendatangkan keselamatan buat kita ditimpakan kepadanya. Hukuman itu ditimpakan kepada Yesus Kristus. Di kayu salib dia mewakili diri kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mestinya kita yang tergantung di kayu salib itu karena dosa dan kejahatan kita, karena kesalahan-kesalahan kita yang begitu banyak itu. Tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar itu, dia mewakili kita tergantung di kayu salib Golgota. Dia mati menanggung dosa dan kejahatan kita. Itulah
yang dilakukan oleh Yesus Kristus, pengantara kita itu. Dengan darahnya kita dibenarkan. Kalau kita sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepadanya, kita mengakui Yesus Kristus bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, kita disucikan oleh darahnya. Kita dijadikan benar dalam pemandangan Allah Bapa di surga. Kita dijadikan benar. Ya, kata dibenarkan itu dibuat jadi benar, bukan karena usaha kita, bukan karena kita bagus, baik, tidak. Tapi itu kasih karunia dari Tuhan sendiri yang kita terima. Asal kita percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh sudah mati di kayu salib Golgota, Dia dikuburkan. Hari ketika Dia bangkit dari kematian mengalahkan maut. Dan kemudian setelah menampakkan diri dalam tubuh kebangkitan kepada para murid, para saksi yang ada begitu banyak, lebih dari 500 orang itu, Dia naik ke surga. Kalau kita percaya hal tersebut, semua dosa kesalahan kita benar-benar sudah ditanggung oleh Yesus. Kita tidak lagi akan tertimpa murka Allah, karena kita sudah diampuni. Dosa kita sudah ditebus, disucikan oleh darahnya sendiri. Itulah yang dilakukan Yesus Kristus buat kita, Bapak Ibu saudara sekalian. Kita patut bersyukur karenanya. Begitu besar kasih-Nya, sehingga Dia menjadi jembatan penghubung antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Ya, jurang yang begitu dalam dan lebar yang tidak terseberangi oleh siapapun akhirnya bisa diberi jembatan, dan itu lewat karya Kristus di kayu salib Golgota. Dia mau menjadi jembatan yang terinjak buat diri kita, supaya kita bisa lewat jurang tersebut dan sampai kepada Bapa yang kudus, Allah yang kudus. Mari bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan-Nya. Dia pengantara yang begitu penuh kasih buat kita. Ketika kita terperosok dalam dosa, ketika kita jatuh dalam dosa, Dia ulurkan tangan-Nya menjangkau kita, meraih kita, dan mengangkat kita dari lubang dosa itu. Bahkan Dia mau menanggung hukuman yang mestinya kita terima demi keselamatan kita. Dan bukan itu saja, Bapak Ibu saudara sekalian. Setelah Dia melakukan penebusan dosa, menyucikan kita dari segala kejahatan kita, membebaskan kita dari resiko tertimpa murka Allah, Dia beri kehidupan baru buat kita. Dia berikan kehidupan kekal buat kita. Dan supaya itu boleh terrealisasi sampai sempurna, Dia terus lakukan tugasnya. Yesus sebagai pengantara yang terus menjadi pembela bagi kita. Tugasnya tidak selesai setelah Dia mati, dikubur, bangkit, lalu naik ke surga, kemudian selesai. Tidak. Dia terus mengantara demi kepentingan kita. Dia terus menjadi pembela kita. Ayat Alkitab di dalam surat Roma pasal 8 ayat 34 menunjukkan hal ini. Mari kita baca bersama-sama Roma pasal 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dia duduk di sebelah kanan Allah di sorga. Saat ini Dia ada di sorga, di sebelah kanan Allah. Dia tidak tinggal diam, Dia menjadi pembela kita. Dia membela kepentingan kita di hadapan Allah Bapa di sorga. Di dalam Ibrani pasal 7 ayat 25 dijelaskan dengan lebih detail lagi, Bapak Ibu. Ya, saya ambil dari terjemahan versi Alkitab yang hidup. Ya, firman Allah yang hidup.
Mari kita baca bersama Ibrani 7 ayat 25. Ia dapat menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang datang kepada Allah melalui Dia, karena Ia hidup untuk selama-lamanya. Ia senantiasa hadir di sana untuk mengingatkan Allah bahwa Ia telah menghapuskan dosa mereka dengan darah-Nya. Ya, pengantaran Yesus tidak berhenti di kayu salib. Ia terus menjadi pembela kita. Oh, luar biasa, kita punya Tuhan Yesus, pengantara yang luar biasa, penuh kasih buat kita. Dalam menjalani kehidupan di dunia ini, ya, kita sebagai manusia yang masih tinggal dalam tubuh jasmani kedagingan ini, ya, tubuh daging ini, kadang kita lalai terhadap firman Tuhan. Kadang kita jatuh dalam dosa. Tekanan masalah yang begitu berat, bahkan silih berganti, kadang membuat kita tidak bisa menguasai diri, membuat kita lepas kontrol, membuat kita kadang tergelincir jatuh dalam dosa. Tetapi ya, kita patut bersyukur Yesus jadi pembela kita di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus hadir di sana, ya. Ibrani 7 ayat 25 menyatakan Dia hadir di sana, di sebelah kanan Allah Bapa, untuk mengingatkan Allah bahwa Dia telah menghapuskan dosa kita dengan darah-Nya sendiri. Jadi ini yang dilakukan oleh Yesus sebagai pengantara yang terus jadi pembela kita. Dia hidup selama-lamanya. Jadi Dia dapat menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang datang kepada Allah melalui dirinya. Melalui Yesus Kristus kita diselamatkan, bahkan dengan sempurna. Ketika kala kelalaian, karena kadang kita tertekan begitu berat masalah, bahkan silih berganti menerpa kita, dan kadang kita tergelincir jatuh, kita punya pembela di hadapan Allah. Dia mengantara buat kita. Dia mengingatkan Allah bahwa Dia sudah menghapuskan dosa kita dengan darah-Nya. Asal kita tetap tinggal di dalam Kristus. Ketika kita jatuh dalam dosa dan Roh Kudus ingatkan kita, itu salah, itu dosa, itu jahat, kita tidak mengeraskan hati kita, tetapi kita bertobat. Kita mengakui itu di hadapan Tuhan. Janji Tuhan berlaku buat kita. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dinyatakan, jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia. Ya, Allah itu setia. Dia akan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ayat ini berlaku buat orang yang sudah percaya pada Yesus. Jadi Alkitab dengan lengkap, ya, memperlengkapi kita. Kalau kita sudah jatuh, ya, dalam dosa karena kelemahan kelalaian kita, karena kita tertekan dan kita emosi tidak bisa mengontrol diri, kita buat kesalahan bahkan mungkin besar di hadapan Tuhan. Ketika kita sadar, Roh Kudus ingatkan kita bertobat, datang dengan rendah hati, dengan tulus di hadapan Tuhan, mengakui dosa kita. Kita bertobat dari segala dosa kejahatan kita. Tuhan mengampuni kita. Allah menyucikan kita dari segala dosa kejahatan kita. Kenapa? Karena ada darah Yesus yang sudah tercurah buat kita. Yesus mengantara buat kita di hadapan Allah Bapa. Dia ingatkan pada Bapa di sorga, dosanya sudah dihapus oleh darahku. Jadi ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus buat kita. Yesus Kristus adalah pengantara kita. Bahkan sebagai pengantara, Dia pengantara yang penuh kasih sayang buat kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan takut atau ragu untuk datang kepada Allah melalui Yesus Kristus.
Jangan biarkan rasa bersalah menjauhkan dirimu dari Tuhan. Yang biasa mengintimidasi kita, melontarkan panah berapi dalam hati dan pikiran kita adalah si iblis, roh jahat. Dia akan lontarkan perkataan-perkataan, kamu sesat, ya, kamu melanggar firman Tuhan, hidupmu gak kudus, gak suci, gak usah pelayanan lagi, gak usah jadi pemimpin di Komsel, hidupmu aja seperti itu. Ya, kamu sering bohong masih. Kamu kemarin masih bohong kan? Ya, itulah pekerjaan iblis, roh jahat, mendakwa kita, mengintimidasi kita supaya kita takut, ragu datang kepada Allah. Tetapi setelah kita tahu bahwa Yesus sampai saat ini masih mengantara buat kita, Dia masih bekerja, Dia bersyafaat buat kita, Dia mendoakan kita, Dia membela kita di hadapan Allah yang kudus itu. Aku sudah mati buatnya, darahnya sudah tercurah buatnya. Ya, dia sudah jatuh dalam dosa, tapi dia sadar bertobat. Darahku sudah menyucikan dia. Di hadapan Allah Bapa, Yesus selalu jadi pembela buat kita. Sepanjang kita tetap tinggal di dalam Yesus Kristus, tidak meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, janji ini berlaku. Ketika kita jatuh dalam dosa karena kelemahan, kelalaian kita, kesembronoan kita, ada Yesus yang mengantara buat kita, yang membela kita. Ketika kita tetap tinggal di dalam Dia, dengan rendah hati minta pengampunannya, Dia ampuni kita. Dan Yesus membela kita di hadapan Allah yang Maha Kudus itu. Darahku sudah menyucikan dia. Dan Allah yang Maha Kudus itu, ketika melihat diri kita yang berdosa, Dia lihat ada darah Yesus yang melingkupi kita. Kita dibuat jadi benar, kita dibuat jadi kudus lagi. Itulah karya agung Yesus Kristus. Yesus Kristus pengantara kita yang penuh kasih, pengantar yang begitu luar biasa. Dan tugas kita Bapak Ibu, jangan kita jadi egois. Janganlah keselamatan dan kabar baik itu hanya buat kita. Mulailah sebarkan kepada pasangan kita, kepada keluarga kita, pada orang-orang dekat kita. Jadilah pengantara buat sesama di dunia yang sudah terkontaminasi dosa. Berdoalah buat mereka supaya hati pikiran orang-orang yang masih dalam dosa, mungkin itu orang-orang dekat kita, pasangan, anak, cucu, atau mertua, atau orang tua, masih belum di dalam Kristus. Berdoalah buat mereka, jadilah pengantara buat mereka. Berdoa buat kepentingan mereka kepada Tuhan Allah di surga melalui Yesus Kristus, supaya dibukakan jalan, supaya mereka suatu saat boleh menerima keselamatan, menerima kabar baik di dalam Kristus dan diselamatkan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, lakukan tugas kita, lakukan tugas kita, ya, jadi pengantara buat sesama di dunia ini, menjadi saksi Kristus yang setia, karena kita sudah menerima kasih-Nya yang begitu besar. Tuhan berjanji untuk menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman, dan janjinya itu ya dan amin. Dia tidak pernah berhenti untuk jadi pengantara kita. Dia turun jadi manusia untuk mengangkat kita dari lumpur dosa. Bahkan Dia tanggung dosa kita, hukuman yang mestinya buat kita Dia terima supaya kita dibebaskan dari hukuman. Karena itu mari beritakan kabar baik ini, beritakan bahwa Tuhan menyertai kita. Itu baik, Tuhan mau menolong orang-orang di sekitar kita juga. Tuhan akan mampukan kita sepanjang kita mau tunduk padanya, kita tinggal di dalamnya senantiasa. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku.
anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mari bagikan kabar baik kepada sesama kita bahwa Tuhan Allah turun ke dunia untuk menolong kita dari segala kelemahan dan dosa kita. Dia mau angkat kita dari lumpur dosa, dari lubang begitu dalam karena kejatuhan kita. Bahkan Dia mau menanggung segala dosa dan kejahatan kita. Dia mengampuni, Dia menyucikan, Dia membebaskan kita dari hukuman. Ceritakan kebaikan Tuhan ini pada sesama kita. Berdoalah syafaat. Jadilah pengantara buat orang-orang yang masih di luar Kristus, yang masih ada dalam kejahatan mereka, supaya suatu saat mereka pun diselamatkan dalam Tuhan. Ya, jangan takut. Ada Tuhan menyertai kita, memampukan kita dengan kuasa Roh Kudus, kuasa dari tempat Maha Tinggi, sehingga kita jadi saksi-saksi Kristus yang luar biasa. Kita akan nyanyikan kembali lagu ini sekali, kemudian saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menutup dalam doa. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu. Kalau Kau izinkan kami memasuki hari yang baru, bahkan minggu yang baru, semua kemurahan-Mu Tuhan. Terimalah semua pujian, penyembahan, doa, dan firman yang kami dengar hari ini termaterai dalam hidup kami. Berkati semua yang melayani hari ini, khususnya hamba-Mu Bapak Pendeta Rudi, pakai untuk kemuliaan-Mu semakin dahsyat. Kiranya hari ini bahkan minggu ini menjadi minggu kemenangan buat kami. Kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami boleh melakukan perkara besar bersama Tuhan. Memberkati hidup kami semuanya, memberkati semua yang melayani. Kami masuki hari ini dengan sukacita. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa, sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.